Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu tanya, mana semangatmu? Jumpa lagi dengan Bu Aida ya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa dulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak didikku sekalian, sekarang materi Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini yaitu bab 5 yang berjudul atau dengan tema materinya hukum bacaan qalqalah. Dengan kompetensi dasar 1.2 menghayati keutamaan membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan 2.2 menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Dan 3.2 memahami hukum bacaan qalqalah. Dan 4.2 mempraktekkan hukum bacaan qalqalah. Dengan indikator ada 9 indikator ya, ini indikatornya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Dan yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Dan yang ketiga, mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, memiliki jiwa sosial yang tinggi. 5. Menjalankan definisi bacaan qalqalah. 6. Menyebutkan jumlah huruf qalqalah. Dan yang ketujuh, menyebutkan pembagian qalqalah. Dan yang kedelapan, menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam setiap membaca Al-Quran. Dan yang terakhir anak didikku sekalian, yaitu mendemonstrasikan hukum bacaan qalqalah. Baik anak didikku, ini adalah peta konsep dari Bu Guru. Sebelum materi dimulai, ayo amati peta konsep ya. Ini ada qalqalah. Dan dalam qalqalah itu ada 3 bahasan. Yang pertama, pengertian qalqalah. Dan yang kedua, huruf qalqalah. Yang ketiga, pembagian qalqalah beserta contohnya. Nah, ayo amati anak-anak. Ini gambar 5.1, gambar Al-Quran. Dan ini gambar 5.2, bola sedang memantul. Ayo bertanya. Adakah pertanyaan setelah kalian mengamati gambar di atas? Ayo kalian kemukakan apa yang ada dalam pikiran kalian. Silahkan bertanya pada guru ya. Seperti ini misalnya. Apa yang terjadi dengan bola itu, Bu? Mengapa, Bu? Atau apa itu qalqalah, Bu? Adakah pertanyaan seperti itu dalam pikiran kalian? Baik anak didikku, kita lanjut dulu ya. Kita ayo pahami. Sekarang memahami pengertian qalqalah. Mungkin dari pengamatan barusan kita akan ada jawaban
pada kesempatan kali ini. Kol-kola itu berarti pantulan, kayak bola memantul tadi. Kol-kola itu berarti pantulan. Kol-kola itu berlaku ketika huruf kol-kola itu sukun atau mati, baik mati atau sukun asli atau sukun atau mati karena wakof diberhentikan. Maksudnya mati sukun asli itu atau karena wakof itu kan tidak, harkatnya tidak mati tapi mati karena diberhentikan. Anak didikku sekalian, coba amati lagi. Ini adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 ya, Nak. Ada qaf, to, ba, jim, dal. Ini adalah huruf-huruf qalqalah. Coba diingat ya anak-anak. Bu Guru ulangi lagi. Qaf, to, ba, jim, dal. Nanti bisa digabung atau disingkat dengan kot bujadin. Seperti itu anak-anak ya, diingat. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Dilanjut anak-anak. Ini ada macam-macam qalqalah. Ada qalqalah suro dan ada qalqalah kubro. Pengertian qalqalah suro adalah apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya itu asli, kebanyakan qalqalah suro itu terjadi di tengah-tengah kata atau lafal. Cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Sedangkan pengertian qalqalah kubro adalah apabila huruf qalqalah itu sukunnya baru atau tidak asli tetapi karena dibaca waqaf atau diberhentikan, kebanyakan lafalnya berada di akhir ayat atau pada lafal yang diwakafkan, dibaca berhenti. Cara membacanya harus dengan pantulan suara yang kuat. Baik anak didikku, sudah paham? Ayo kita lanjut. Bacaan qalqalah ada 2, ada qalqalah suro dan ada qalqalah kubro. Berikut adalah contoh-contoh qalqalah suro. Anak didikku sekalian, coba amati. Ini tadi sudah dibilangin sama ibu, sudah dikasih tahu bahwasanya qaf, to, ba, jim, dal itu adalah huruf-huruf qalqalah. Ibu akan kasih contoh satu persatu ini ya. Yang qaf ya qata'una. Yang to ini yang qalqalah suro ya. Yang to ya ta'ma'una. Dan yang ba ya ba'una. Yang jim ya ja'aluna. Dan yang dal ya da'una. Itu adalah contoh-contoh qalqalah suro. Sedangkan dalam qalqalah kubro anak-anak, berikut ibu akan berikan contoh. Yang qaf iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang dimaksud ibu qaf yang terakhir ya, yang akhir wakaf khalaq. Tapi itu gak merah ya. Malah qaf yang di awal yang merah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang qaf. Terus yang to min waraihim muhit. Itu qalqalah kubra. An-najmu tsaqib was-sama'i dzatil buruj. Yang terakhir yang dal wal yaumil mau'ud. Itu adalah contoh-contoh dari qalqalah kubro. Nah, anak didikku sekalian, ini adalah lembar kerja peserta didik yang nomor 1 ya. Ayo berlatih checklist salah satu pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Di situ khalaqnal insana itu termasuk qalqalah kubro apa qalqalah suro. Nanti sampean checklist ya. Ibu sediakan LKPD. Ini LKPD yang nomor 1.
Terus sampai nomor 6 itu untuk LKPD 1. Untuk LKPD kedua, hubungkan dengan garis contoh kol-kolah di bawah ini ya. Dihubungkan yang sesuai. Misalnya kol-kolah suro yang eba yang kol-kolah suro. Contoh yang kol-kolah suro yang eba itu yang mana? Di garis ya. Sesuaikan dengan petunjuk dari nomor 1 sampai 8. Itu adalah LKPD yang kedua. Terus anak didikku yang saya cintai, ini adalah LKPD yang ketiga. Pada kesempatan kali ini ibu ajak kalian untuk mengidentifikasi ayat. Perhatikan lafal-lafal dalam tabel di bawah ini. Ila sawa sirat ma khalaq idza waqab alam yaj'al fil 'uqad idza hasad. Itu coba sampean dari lafal di atas temukan bacaan qalqalah surah dan qalqalah kubro, kemudian tulis pada kolom di bawah ini. Misalnya nomor 1 qalqalah kubro bacaan yang mana, ditulis nomor 1. Yang nomor satunya yang qalqalah kubro ditulis lurus dengan yang qalqalah kubro. Itu adalah lembar kerja yang ketiga. Sekarang ayo kita simpulkan materi-materi yang telah ibu sampaikan mulai tadi pagi sampai saat ini. Ayo kita simpulkan. Qalqalah artinya pantulan. Qalqalah itu terjadi ketika ada huruf qalqalah yang sukun, baik sukun asli atau sukun karena diwakafkan. Huruf qalqalah ada 5 yang berkumpul di lapat kotok bujadin, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2, yaitu qalqalah surah dan qalqalah kubro. Qalqalah surah ialah apabila huruf qalqalah itu sukun asli. Cara membaca qalqalah surah yaitu dengan mantulan ringan. Sedangkan qalqalah kubro ialah apabila huruf qalqalah itu sukun tidak asli tapi karena diwakafkan. Dan cara bacanya kita harus dengan pantulan yang kuat. Baik anak didikku sekalian, sekarang adalah penilaian diri dari Bu Guru. Nanti adalah ini adalah LKPD yang keempat. Ayo dipahami dengan baik pembelajaran tajwid tentang qalqalah ini, yaitu mulai dari pengertian qalqalah, macam-macamnya serta contoh-contohnya. Mintalah tanda tangan dari orang tua kalian ya. Nanti ibu anak didik setor pada ibu minggu akan datang. Ini ada 3 penilaian diri dari ibu guru ya. Ini adalah LKPD yang keempat. Ini dikerjakan di rumah. Terus sekarang sudah berakhir pelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum pelajaran ditutup, ayo kita tutup dengan pembacaan hamdalah, dilanjut dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.